Selamat pagi. Hello incredible people. How are you? I'm sure you guys are always well. Let's not say ala Pak Izanina yang so Inggris. Ya, lagi-lagi so Inggris. That's fine. Gak apa-apa deh. Gimana? Sudah yakin mau mulai di dunia per-YouTubean? So, are you sure you want to start on YouTuber? Belum? Not yet? Why? Kenapa? Well, here things were in my head before. Ya, ini beberapa hal yang ada di kepala saya waktu itu ya. Ya, 100 or maybe 1,000 reasons in my mind. Mungkin 100 atau 1000 banyak alasan ya di kepala saya yang membuat saya itu ragu untuk memulai. That made me hesitate to start until I met couple YouTuber. So I can't say their name here. Sampai saya ketemu pasangan YouTuber ya dari Indonesia, from Indonesia, yang saya tidak bisa sebut namanya di sini. Okay, let me share to you those things now. Okay, baiklah, saya coba untuk share, untuk berbagi yang ada di pikiran saya waktu itu ya, yang buat saya ragu. Okay, you can say this as advice. Kalian bisa menganggap ini sebuah nasihat or inspiration atau inspirasi or something else atau sesuatu yang lain. It's okay, it's all to you. Ya, itu terserah kalian ya. Based on this is based on my experience. Ini berdasarkan pengalaman saya ya during on YouTube, selama saya di YouTube. But I'll only share some. Tapi saya hanya berbagi beberapa aja ya. Alright, are you ready? Udah siap? Alright, this is the first thing. I'm shy, I'm not confident. Saya malu dan saya nggak pede gitu intinya ya. Ya, I was thinking, apa sih yang buat saya nggak pede? What make me unconfident? Ya, I was thinking that I'm not beautiful and I'm from not rich family. Ya, jadi saya berpikir waktu itu bahwa saya itu nggak cantik dan saya dari keluarga yang bukan keluarga kaya raya intinya ya gitu ya. After this since I was child until I graduated from New York City. Jadi saya rasakan hal ini tuh sejak saya kecil dan sampai saya lulus dari kuliah ya, universitas menurut saya. Let's say my birth experience in the past. Bisa dikatakan ini adalah pengalaman buruk saya ya di masa lampau that happened to me. I cannot tell here yang terjadi pada saya tidak bisa mengatakannya di sini. The point is it was really affected with my life. Ya, intinya ini sangat berpengaruh ya dalam hidup saya. But one of my close friends, tapi salah satu teman dekat saya, she told me, hey, you can be like this forever. Jadi dia bilang, kamu gak bisa seperti ini selamanya gitu. You are a girl, kamu tuh seorang gadis ya. Of course, you are beautiful. Dan tentu saja kamu tuh cantik. Gak mungkin dong kita cewek dibilang handsome. It's impossible that we are a girl and then we say that we are handsome, no, right? And you have some skill. Dan kamu juga punya beberapa macam keterampilan gitu ya. You shouldn't hide yang kamu nggak seharusnya kamu sembunyikan gitu ya. Come on, ayolah. Then I tried to think day by day dan saya coba untuk memikirkan dari hari ke hari. And okay, baiklah. I have to change my life. Saya harus merubah hidup saya ya. Let's say change my mind, harus merubah pemikiran saya. Let's say mindset. Jadi bilang aja kayak pola pikir gitu ya. Then one day I realized, dan satu hari saya menyadari, oh, I have English skill. Why I don't try to show my skill? Oh, saya punya kemampuan bahasa Inggris, kenapa nggak saya coba tunjukkan gitu ya? And I started to learn how to be master of ceremony, dan saya coba mulai dengan belajar bagaimana menjadi seorang, kalau kalian tahu MC ya, yang biasa untuk membawakan acara itu intinya ya. Nah itu, that's MC ya. Itu bahasa Inggrisnya master of ceremony ya. And then I learn public speaking, dan saya juga belajar
berbicara di depan umum ya gitu, yang bahasa kerennya tuh public speaking and some other skills, dan juga kemampuan yang lain. And I also continue my study and met new friends, dan saya juga melanjutkan studi saya dan bertemu dengan teman-teman baru dan teman kerja baru and college something like that. Yes, I study and work so I could pay my study myself. Jadi saya lanjut studi dan saya juga sambil kerja ya, jadi saya bisa bayar studi saya sendiri gitu ya. Okay, next, this is the second one. I don't have good phone. Saya nggak punya handphone yang bagus. Okay, so this is what I thought before. Ini yang saya pikirkan waktu itu ya. To get good quality of video, untuk mendapatkan kualitas video yang bagus, yes, we need a good phone. Ya, kita perlu HP yang bagus ya, atau telepon yang bagus ya. But then someday somebody told me, tapi satu hari seseorang itu kasih tahu saya dan ngajarin saya gitu lah ya. They told me and then they told me, mereka ngasih tahu saya dan ngajarin saya intinya gitu ya. It's okay, you can use your phone you have now. Gak apa-apa, kamu bisa pakai HP kamu sekarang. Yang ada aja intinya gitu aja ya. What you have and then what you got and what you have, kind of like that. Okay, so I admit that this is just my excuse. Jadi saya mengakui bahwa ini adalah hanya alasan saya aja gitu ya. I'm sorry to myself. And then the third one, dan yang ketiga ya. Oh, I don't have tripod. Saya nggak punya tripod. Ya, when I started to record video, ketika saya memulai untuk merekam video, or let's say making video, buat video intinya gitu ya. I didn't use tripod. Saya tidak pakai tripod because I thought at the time I thought it would be hard. Dalam pikiran saya tuh waktu itu akan susah gitu ya, susah banget untuk bisa merekam video atau to record a video. Okay, but then I found something like stone or brick or the tree surrounding or whatever I seen there. Hingga saya menemukan sesuatu seperti kayak batu, terus batu bata, atau pohon-pohon yang di sekitar yang ada saya temukan di sana, yang saya lihat di sana gitu ya. Since I did everything myself, jadi karena saya memang melakukan ini sendiri gitu ya. The fourth one, ini yang keempat, okay. I cannot edit video and what is the right application I should use? Saya nggak bisa ngedit video, dan aplikasi apa yang harus saya gunakan itu I really don't have idea at that time, you know. Yeah, I really didn't have any idea at that time. Jadi saya benar-benar nggak tahu apa itu, gimana caranya ngedit video, aplikasi apa yang harus saya gunakan, seperti itu ya. And my friend told me I can use InShot or KineMaster. Jadi teman saya tuh ngasih tahu, kok bisa kok pakai InShot atau KineMaster gitu ya. Orang bilang KineMaster, that's okay. Then my brother taught me how to edit. Dan kemudian adik saya cowok itu ngajarin saya gimana caranya gitu ya, gimana caranya ngedit like this, kayak gini, kayak gitu ya. Thank you my brother, you are awesome. Makasih ya adikku, kamu luar biasa. And I'm still learning until now. And right now I'm using CapCut to edit videos. Sekarang saya menggunakan CapCut ya. Why and what are the difference on those application? Kenapa dan apa aja yang membedakan dari ketiga aplikasi itu? I'm gonna discuss another video. Okay, saya akan bahas di video yang lain gitu ya. Pokoknya yang lain nanti akan saya upload. Okay. Another thing was it in my mind.
how do I get good start on YouTube. Hal yang lain yang ada di pikiran saya waktu itu, gimana caranya supaya saya bisa memulai YouTube dengan baik ya gitu, seperti itulah intinya ya. You know, I know nothing about YouTube and how to do it. Saya bener-bener nggak ada apa ya, kayak blank gitu ya, ngeblank intinya gitu ya, blank dokumen aja gitu ya. Apa itu YouTube dan gimana cara memulainya gitu ya. Yang saya tahu hanyalah saya nonton aja. What I know at the time, I just know watching YouTube and then enjoy some videos like entertainment or maybe like something funny. Yang saya tahu di waktu itu hanyalah ya udah nonton aja gitu, nonton yang apa hiburan atau yang lucu-lucu semacam itu, just something like that, you know, like. And then the other thing like what is my channel name, apa nama channel saya gitu, what is the niche, apa itu niche, and how to optimize, gimana cara mengoptimasi, how to be consistent, gimana caranya supaya bisa konsisten. Itu bener-bener di pikiran saya nggak ada, dan setelah saya tahu pun wah itu kayaknya berat gitu ya. It wasn't in my mind before, and then when I already know like this is very hard for me, well I was so confused to be honest. Jadi saya waktu itu bener-bener memang bingung ya, but alhamdulillah, but thanks God, tapi alhamdulillah ya, thanks God, my friend taught me and guided me patiently. Jadi teman saya ngajarin saya dan pokoknya mendampingi saya gitu ya, dengan sabarnya gitu. I think I wanna sing that's what friends are for. Well, I feel lucky I have a good friend and they always care for me. Saya merasa beruntung ya, saya punya teman yang baik dan mereka selalu peduli dengan saya. Thank you good friends, terima kasih teman-teman saya yang baik. Last but not least, what if people will judge me then? Gimana kalau nanti orang-orang ngejudge saya gitu ya? Of course, I'm sure that you feel the same, right? Saya yakin kalian juga merasakan hal yang sama kan? Yeah, I was really care and affected for whatever people say about me. Saya memang waktu itu merasa kayak ya maksudnya mempedulikan itu gitu, dan itu berpengaruh banget dengan apa yang mereka katakan tentang saya gitu ya. And it happens, dan itu memang benar terjadi. And you know, it's not easy for me to move on faster, dan itu nggak mudah bagi saya untuk bisa move on cepat gitu ya. And I felt upset of course, but then I think I better just ignore them and make the judgment as motivation. Dan kemudian saya berpikir bahwa sebaiknya saya mengabaikan apa yang mereka katakan dan menjadikan apa yang mereka judge ke saya sebagai sebuah motivasi gitu ya. We cannot control or even stop people to judge, bully, talk shit about us, right? Kita nggak bisa mengontrol mereka atau bahkan menghentikan mereka untuk ngejudge seseorang, ngebully, atau bahkan berbicara hal yang buruk gitu ya tentang kita. Even if it's hurt, meskipun itu sakit ya, I'm trying my best to feel okay. Saya mencoba yang terbaik yang saya bisa untuk tetap baik-baik aja. Aku baik-baik saja gitu ya. Well, how about now? Gimana sekarang? Still not sure? Masih merasa kurang yakin? Oke, udahlah, jangan banyak alasan. Nanti kalian pusing dan enggan mulai. That's all. Better don't make too many excuses. Then you'll get dizzy and reluctant to start, right? Just remember what I'm saying now. Cukup ingat yang saya sampaikan sekarang. Be confident. Pede aja. Be yourself. Jadi diri sendiri. Or maybe you can be somebody else. Atau kalian bisa jadi seseorang yang lain. As long as it doesn't harm and hurt people. Selama itu tidak merugikan dan menyakiti orang lain. And here I am now. Dan disinilah saya sekarang. I'm on YouTube.
saya ada di YouTube dan share something to you using 2 languages or sometimes 3 languages. Dan saya ada di YouTube sekarang dan berbagi sesuatu ke kalian menggunakan 2 atau 3 bahasa kadang-kadang ya. What are they? Apa aja ya, bahasa apa aja? Japanese, bahasa Jawa, Indonesian, bahasa Indonesia, and English, dan bahasa Inggris. Until some people said I'm so English. Sampai ada yang bilang saya tuh so English ya. ini yang saya ingat sampai sekarang. This is what I always remember until now. When I say something in bahasa Indonesia or I say Indonesian, they say that, hey, you are Japanese, why you talk in bahasa Indonesia? Kamu tuh orang Jawa, kenapa kamu ngomong pakai bahasa Indonesia? It's me. What's wrong with you? Ini saya, kamu ada apa dengan kalian kan? And then when I speak something in English, somebody said also. Dan ketika saya berbicara bahasa Inggris pun, mereka bilang, hey, you are Indonesian, why you speak in English? Kamu tuh orang Indonesia, kenapa kamu pakai bahasa Inggris? So Inggris banget sih gitu. But honestly, I feel annoying at the time and feel something like, oh my god. Ya, sejujurnya saya merasa kayak keganggu waktu itu ya, kayak merasa aduh kenapa sih gitu. But then I feel like okay, I don't care, dan saya udahlah, saya abaikan aja, I ignore them. So but it's good, so I can use that words for my opening. Tapi itu bagus, jadi saya bisa pakai untuk di pembukaan video saya ya. Thanks so much, terima kasih banyak. It's motivated me really. Ini sangat motivasi saya ya. So besides I can improve my English, jadi selain saya bisa memperbaiki bahasa Inggris saya, I can practice with you guys. Saya bisa berlatih dengan kalian kan, ya kan? We learn together to get better English. Kita belajar bareng untuk bisa belajar bahasa Inggris lebih baik gitu ya. Intinya dapat bahasa Inggris yang lebih baik gitu ya. Since I know my English is still bad, sejak saya tahu bahwa bahasa Inggris saya ini masih jelek ya, intinya gitu ya. For all of you who ever judge me, buat kalian yang pernah ngejudge saya, I have English idiom for you. Saya punya satu idiom bahasa Inggris buat kalian. Don't judge a book by its cover. Jangan lihat buku itu dari covernya aja, okay? You shouldn't judge someone or something based on what you see. Kalian nggak seharusnya yang ngejudge seseorang atau sesuatu itu berdasarkan apa yang kalian lihat. You see on the outside, yang kalian lihat di luar, or only on what you perceive, atau yang kalian lihat sesuai dengan persepsi kalian, without knowing the full situation, tanpa mengetahui situasi yang sesungguhnya gitu ya, intinya ya. Alright, that's all from me. Itu dari saya, and I hope it will give benefit for you, dan saya harap ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semuanya. And I can say this, dan saya bisa bilang seperti ini, bisa sampaikan hal ini ya. The best motivator is ourselves. Motivator terbaik adalah diri kita sendiri. No matter what people try to give you advice or motivation, apapun, gak peduli apapun yang orang coba untuk berikan kepada kita, berikan nasihat kepada kita atau motivasi kepada kita, as long as your mind and your heart are not open yet, selama pikiran dan hati kalian tidak terbuka atau belum terbuka, it's not gonna change everything. Itu nggak merubah semuanya gitu ya. So, do you have same experience like me? Please let me know on the comment. Kasih tahu saya ya di kolom komentar. I'll see you next video. Much love to everyone. Bye bye.